Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 202. Saat ini, lampu sorot berkumpul di mimbar. Makan malam amal telah resmi dimulai. Para tamu dan teman-teman yang terhormat, selamat datang di Grand Palace dan berpartisipasi dalam lelang amal malam ini. Di sini, saya dengan hangat menyambut Anda semua. Saya harap Anda dapat berpartisipasi aktif dalam lelang malam ini. Berkontribusi untuk amal. Nyonya Xiao mengucapkan pidato sambutan seperti itu ke mikrofon. Ada tepuk tangan meriah di aula segera. Wanita tua Xiao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan kemudian melanjutkan, karena saya tidak sehat, wanita tua itu tidak akan lagi memimpin pelelangan malam ini, tetapi ya, saya akan selalu berpartisipasi dalam keseluruhan proses, dan saya harap semua orang di sini akan mendukung tujuan amal kami. Setelah Nyonya Xiao mengucapkan beberapa kata ini, dia meminta Fu Yinghong untuk mendukungnya dan berjalan ke meja di bawah panggung untuk duduk. Saat ini, pembawa acara pria berjas diganti di atas panggung. Segera setelah pembawa acara laki-laki datang ke panggung, dia memperkenalkan dirinya, "Selamat malam, semuanya. Agar pelelangan ini berjalan lancar, Yayasan Amal Mingxian kami secara khusus mempercayakan juru lelang terdaftar nasional, Miss Ji Wen, pemenang dari penghargaan Golden Hammer, untuk mengadakan pelelangan. Menjadi tuan rumah pelelangan." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang wanita berambut pendek dengan tuxedo yang berusia sekitar 30 tahun berjalan ke atas panggung, dan tersenyum serta memberi isyarat kepada semua orang yang hadir. "Selamat malam semuanya, saya juru lelang malam ini. Guru, Ji Wen." Terdengar lagi tepuk tangan meriah dari penonton. Pembawa acara laki-laki berkata lagi, "Untuk memastikan sumber dan kualitas pelelangan item, kami juga secara khusus mengundang penilai harta karun terkenal di lingkaran sastra dan hiburan, yang dikenal sebagai San Yuan Chang, kawal pelelangan ini." Kemudian, seorang lelaki tua berjas tang hitam dengan rambut putih dan sikap anggun perlahan berjalan ke atas panggung. Itu adalah San Yuan Chang. Begitu dia melihat San Yuan Chang muncul, David langsung tertarik. Lagi pula, pot emas pertama dalam hidup David diberikan oleh San Yuan Chang. Jika bukan karena San Yuan Chang, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan lebih dari 5 juta yuan untuk medali giok pavilion Qianlong Gongting yang dia dirindukan. Jika itu orang lain, mereka bahkan akan menawar dengan keras. Oleh karena itu, David memiliki kesan yang sangat baik tentang San Yuan Chang. Setelah San Yuan Chang naik ke atas panggung, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri di samping juru lelang Ji Wen. Pembawa acara pria melanjutkan, "Oke, lelang malam ini menyatukan banyak karya seni, perhiasan, kaligrafi, dan lukisan dari seluruh dunia. Saya harap semua teman akan mengangkat kartu dan dukungan Anda. Sekarang, saya umumkan dimulainya lelang secara resmi." Semburan lainnya ada tepuk tangan meriah, kemudian seorang nyonya rumah yang mengenakan cheongsam membawa barang-barang yang akan dilelang ke panggung satu persatu. Pertama-tama, dua wanita etiket menggantung karya kaligrafi. San Yuan Chang melangkah maju untuk mengamatinya, dan kemudian memperkenalkan, "Pos kaligrafi ini adalah bait 5 karakter dalam tulisan kursif oleh Zhang Zhao, seorang kaligrafer dan pelukis di dinasti Qing. Pada tahun-tahun awalnya, dia belajar kaligrafi dari Dong Qichang, yang diajar oleh pamannya Wang Hongsu, kemudian, dia belajar dari Mi Fu, dan sangat dipengaruhi oleh Zhao Mengfu. Namun, Zhang Zhao tidak bersikeras untuk mengikuti metode guru, tetapi berusaha keras untuk berinovasi, terutama karya-karyanya yang lugas, yang lebih bervariasi. Luar biasa dan mengharukan. Font naskah biasa indah dan anggun, datar dan bulat, yang merupakan perwakilan dari gaya Guange di dinasti Qing.
Goresan kursif ini memiliki putaran dan belokan yang dapat diubah, dan simpulnya cocok untuk berkumpul dan menyebar. Momentumnya menembus, sederhana dan kuat. Ini adalah koleksi langka. Perkiraan harga konservatif yang diberikan adalah 200.000. Lelang Jiwen segera berkata, untuk posting dalam tulisan kursif oleh Zhang Zhao di Dinasti Qing, harga penawaran awal adalah 200.000. 220.000. 230.000. 250.000. Segera, harga posting kursif Zhang Zhao dengan cepat didorong ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan harganya melambung tinggi. Akhirnya lukisan tinta ini dijual seharga 400.000 yuan. Awal ini tidak buruk, dan antusiasme semua penonton dimobilisasi, dan suasana menjadi semakin antusias. Selanjutnya, Nyonya Rumah menggantung lukisan lain. San Yuanchang meliriknya dan berkata, ini adalah peta wanita yang menanyakan arah yang dibuat oleh pelukis Qiu Ying dari Dinasti Ming. Qiu Ying adalah seorang pelukis ulung dari Dinasti Ming, seorang ahli cendekiawan Konfusius, dan salah satu 4 keluarga dari sekolah Wu sukses adalah ahli dalam lukisan figur dan pemandangan, dan lukisan Qiu Ying biasanya hanya diberi judul dan kata-kata ditulis sesedikit mungkin, agar tidak merusak keindahan gambar. Sehingga sejarah lukisan menilai dia sebagai peri yang mengejar bidang seni lukisan ini. Qiu Ying menggunakan metode menggambar gossamer, kombinasi kebulatan dan kekuatan, garis. Garisnya adalah seperti ulat sutera musim semi yang memintal sutra, mulai dan berakhir, menarik dan penuh kasih sayang, itu benar-benar lukisan langka. Perkiraan konservatif adalah 1 juta yuan. Juru lelang Jiwen segera menyela, Qiu Ying di Dinasti Ming, seorang wanita meminta peta jalan, harga awalnya adalah 1 juta yuan. 1,1 juta. 1,2 juta. 1,5 juta. Beberapa orang terus mengangkat plakat, dan akhirnya harganya melonjak menjadi 1,75 juta, dan untuk saat ini tidak ada yang mengangkat plakat. 1,75 juta sekali. Lelang Jiwen mulai berteriak seperti ini. 1,8 juta. Saat ini, seorang wanita paruh baya mengangkat plakatnya. 1,87 juta. Wanita paruh baya baru saja selesai mengutip harganya, dan seorang pria botak paruh baya di sebelahnya juga menaikkan harga dengan tanda 2 juta. Wanita paruh baya itu mengertakkan gigi dan menambahkan 2 juta sekaligus. Pria botak paruh baya itu meliriknya tanpa daya, tetapi tidak mengangkat kartunya lagi. 1 kali untuk 2 juta, 2 kali untuk 2 juta, 3 kali untuk 2 juta. Pelelang Jiwen dengan penuh semangat menyelesaikan kata terakhir, mengumumkan, karya klasik oleh Qiu Ying, peta jalan wanita ini, milik Miss Yo. Penonton bertepuk tangan meriah, dan wanita paruh baya itu sangat senang. Segera, barang lelang ketiga diangkat, yang ternyata adalah vas porselen biru dan putih. San Yuanchang naik untuk melihat-lihat, tampak sedikit bersemangat, lalu berkata, ini adalah porselen biru dan putih yang diproduksi oleh Rukiln di Dinasti Yuan, vas labu dengan pola peoni, dan porselen biru dan putih di Dinasti Yuan. Dinasti itu diwakili oleh Jing Deshan. Itu dibuat dengan sangat indah dan diwariskan dengan sangat baik. Itu langka, jadi sangat berharga. Menurut waktu, secara kasar dapat dibagi menjadi 3 tahap, periode Yanyou, periode Zhisheng dan akhir dari Dinasti Yuan. Di antara mereka, tipe Zhisheng adalah yang terbaik. Vas labu dengan pola peoni ini dibakar di Rukiln. Produk ini juga merupakan karya representatif dari Zhisheng, dengan gayanya yang kaya dan kuat, berani dan gaya lukisan yang tidak terkendali, dan berbagai lapisan lukisan. Itu benar-benar harta yang layak dikoleksi, dan harga cadangan konservatif adalah 8 juta.
Setelah mendengar harga cadangan yang dikutip oleh San Yuanchang, para penonton terkejut. Ada keributan. Pantas saja semua orang merespon dengan antusias, lagi pula harga patung biru putih Yuan ini langsung jauh lebih tinggi dari 2 koleksi sebelumnya. Juru lelang Jiwen segera mengumumkan, di dinasti Yuan, harga cadangan untuk vas labu dengan cabang-cabang yang terjerat dan pola peoni yang ditembakkan oleh Rukiln adalah 8 juta, begitu. Juru lelang Jiwen selesai berbicara, beberapa orang segera mengangkat kartu mereka dalam 1 menit, harganya melonjak menjadi 10 juta. Tidak heran jika selama bertahun-tahun, baik di pasar koleksi barang antik domestik maupun asing, harga transaksi yuan biru dan putih telah meningkat berulang kali, yang menarik semakin banyak orang untuk memperhatikan, mengumpulkan, dan mempelajari yuan biru dan putih. Ini telah menjadi salah satu topik hangat dalam karya seni kuno. 11 juta. Seorang pria parubaya terus menaikkan kartunya untuk menaikkan harganya. 12 juta. Segera wanita lain dengan pakaian mewah mengangkat tandanya. 20 juta. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan terjadi keributan di venue, dan tidak ada yang mengangkat kartu mereka untuk sementara waktu, karena harga ini sudah lebih dari 2 kali lipat dari harga cadangan. Davidson menoleh, dan melihat bahwa si Men Aotian yang memegang kartu itu, dengan senyum sombong di wajahnya, seolah dia bertekad untuk menang. 21 juta. Setelah hening selama setengah menit, seorang lelaki tua berkacamata berbingkai emas mengutip harga yang lebih tinggi dalam bahasa Cina yang agak miskin. Si Men Aotian hanya melirik lelaki tua itu dengan dingin, lalu menaikkan harganya lagi, 25 juta. Mendengar bahwa si Men Aotian mengutip harga seperti itu, hadirin kembali gempar, dan lelaki tua itu juga menunjukkan ekspresi terkejut pada wajahnya. Menghadapi. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki tua itu hendak menaikkan harga lagi, tetapi si Men Aotian tiba-tiba berkata kepadanya, "Orang tua, saya dari keluarga si Men. Jika Anda menaikkan harga lebih jauh, saya akan mengikuti Anda sampai akhir." Setelah mengatakan ini, si Men Aotian mengutip harga lain, 30 juta. Melihat apa yang dikatakan si Men Aotian, dan juga melihat dia mengambil inisiatif untuk menaikkan harga, lelaki tua itu tiba-tiba terlihat kesal dan tidak berdaya, lalu dia menghela nafas, langsung memberi atas penawaran. Melihat lelaki tua itu menyerah, si Men Aotian berkata dengan suara dingin dengan ekspresi puas di wajahnya. "HMPH, kamu ingin bertarung denganku? Jangan lihat dirimu sendiri." Setelah mengatakan ini, si Men Aotian melihat sekeliling dengan liar. "Aku akan bertarung dengan orang lain." Ketika si Men Aotian mengatakan ini, suaranya sangat keras. Dan kesombongannya sangat sombong. Semua orang di lapangan memandang si Men Aotian dengan mata yang rumit, tetapi tidak ada yang berani melawannya lagi. Melihat tidak ada yang berani memprovokasi dia, si Men Aotian dengan bangga bergegas ke pelelang Jiwen di atas panggung dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan jatuhkan palu." Waktu pemuda ini sangat berharga. Lelang Jiwen sedikit mengerutkan kening, dan kemudian mulai mengumumkan, 30 juta sekali, 30 juta 2 kali, 30 juta 3 kali, kesepakatan, vas labu dinasti Yuan dengan pola peoni ini, diperoleh oleh Tuan si Men. Setelah mendengar pengumuman juru lelang Jiwen, si Men Aotian berdiri, dengan lengan melingkari tubuhnya, dengan tampilan bersemangat dan bangga. "Sial, si Men Aotian benar-benar kaya." Melihat kemenangan si Men Aotian, David tidak bisa menahan gumaman. Tidak heran jika si Men Aotian baru saja berendam di Amanda Fei Sui, dia menghancurkan kalung zamrud senilai 5 juta yuan tanpa mengubah wajahnya, dan sekarang dia telah menaikkan harga kalung yuan biru dan putih dengan harga dasar 8 juta yuan menjadi 30 juta yuan. Meski selama proses penawaran,
Simen Aotian diduga melakukan bullying terhadap orang lain, namun pria ini memang sebanding dengan orang kaya biasa. Simen Aotian paling suka melakukan hal semacam ini untuk mendapatkan ketenaran, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia berasal dari keluarga Simen. Amanda Feisue melengkungkan bibirnya dengan jijik, lalu berkata, "Sebenarnya, lelang amal ini, setelah bertahun-tahun berkembang dan berevolusi, secara bertahap berkembang menjadi tempat bagi orang untuk pamer dan bersaing untuk mendapatkan kekayaan. Hal terakhir yang bersaing adalah reputasi. Ketenaran dan kekayaan adalah topik persaingan abadi di lingkaran orang kaya, seperti saudara kembar." Su Mingshan menjelaskan kepada mereka berdua seperti ini. "Dunia orang kaya berada di luar pemahamanku." David bergumam. "Hehe, Tuan Fred, jangan remehkan dirimu sendiri. Nyatanya, dengan kemampuanmu, mempertahankan mentalitasmu saat ini sudah sangat bagus." Su Mingshan berkata kepada David, lalu dia memandang Simen Aotian dan berkata, di sisi lain tangan, Simen Aotian, latar belakangnya sangat tidak biasa, tetapi dia jauh lebih buruk daripada Tuan Fred. Tuan Su memenangkan penghargaan, tetapi apakah itu sebabnya Anda tidak menyukai Simen Aotian? David tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Su Mingshan ingin tahu. "Hehe, aku benar-benar tidak menyukainya." Su Mingshan mengangguk dan mengakuinya. "Paman Su, kenapa kamu tidak menyukai Simen Aotian? Dia adalah tuan muda terpanas di Shangjing." Amanda Feisue juga bertanya pada Su Mingshan dengan rasa ingin tahu. Keluarga Simen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Dahua. Tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Simen Aotian lahir di keluarga Simen, dan juga merupakan kandidat populer untuk calon kepala keluarga Simen. Dia juga pintar dan berperilaku baik. Dia memiliki kemampuan, tetapi dia muda dan sembrono, sombong, dan kejam. Su Mingshan sampai pada kesimpulan untuk Simen Aotian ketika dia mengatakan ini, pemaksaan tidak berbudi luhur, kesopanan kecil tidak benar, jika Simen Aotian menjadi Simen Aotian patriark keluarga benar-benar bukan restu dari keluarga Simen. Bab 203. Wow, Paman Su, menurutku apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal. Amanda Feisue mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuannya. Hehe, saya juga masih muda, sombong, dan saya telah menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, setelah mengalami hal semacam ini, hanya setelah mengalaminya, saya secara alami akan memahami prinsip-prinsip ini. Su Mingshan berkata di sini, lalu dia melihat ke Simen Aotian yang bersemangat menghela nafas. Simen Aotian terlalu sombong, dan dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Jika dia tidak berubah, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Orang seperti Simen Aotian selalu merasa benar sendiri, bagaimana dia bisa berubah? Tapi Amanda Feisue langsung mengatakan ini, dan kemudian dia mengingatkan David di sampingnya, David, bahkan jika kamu menjadi makmur di masa depan, kamu tidak boleh belajar dari Simen Aotian. Jangan khawatir, aku tidak akan belajar darinya. David buru-buru mengatakan ini. Feisue benar. Su Mingshan berkata kepada David dengan sungguh-sungguh, Tuan Fred, kamu masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, tetapi kamu harus ingat satu kalimat, jangan sombong atau terburu nafsu, yang paling penting adalah mempertahankan orisinalitasmu. Niat. Bahkan, kata-kata ini dapat dianggap sebagai ringkasan dari pengalaman hidup saya. Tuan Su benar, David telah diajarkan. David juga tahu bahwa apa yang Su Mingshan katakan kepadanya adalah kebenaran, jadi dia buru-buru mengangguk. Hehe, Tuan Fred terlalu rendah hati. Su Mingshan tersenyum dan memuji David. Ngomong-ngomong, Paman Su, pelelangan malam ini sangat meriah, mengapa aku tidak melihatmu berpartisipasi dalam pelelangan?
Amanda Fei Shui bertanya pada Su Mingshan dengan rasa ingin tahu. Su Mingshan berkata, sebenarnya, lelang amal yang diadakan di aula ini terutama untuk mengumpulkan uang, jadi saya sudah menyumbang terlebih dahulu. Oh, jadi Paman Su, Anda telah melakukan hal-hal baik sebelumnya. Kesadaran ideologis orang terkaya itu tinggi. Hehe, saya bukan satu-satunya yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Faktanya, anggota lama klub Huasin pada dasarnya menyumbang terlebih dahulu, apakah mereka menyumbangkan uang atau menyumbangkan barang. Su Mingshan tersenyum, lalu berkata, dan anggota klub Huasin, pada dasarnya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan di aula. Oh, kenapa begitu? Amanda Fei Shui bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang saya katakan tadi, anggota klub Huasin menyumbangkan uang atau menyumbangkan barang. Saya tidak akan berbicara tentang mereka yang menyumbangkan uang. Mereka yang menyumbangkan barang adalah barang lelang di atas panggung. Sebagian besar koleksi sastra dan drama di panggungnya disumbangkan oleh anggota klub Huasin, jadi personel internal klub Huasin tidak lagi berpartisipasi dalam pelelangan. Su Mingshan menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian tersenyum, saya baru saja menyumbangkan barang-barang, seperti yang difoto oleh Simen Aotian saya menyumbangkan vas labu dengan pola peoni. Ah! Vas biru dan putih yuan yang dibeli Simen Aotian seharga 30 juta yuan ternyata adalah koleksi yang disumbangkan oleh Paman Su. Amanda Fei Shui melebar kaget, dia memutar matanya, lalu berkata, harga lelang ini telah meroket begitu banyak, Paman Su, kamu telah menghasilkan banyak uang. Hehe, aku akan menyumbangkan bagian yang aku peroleh. Su Mingshan tersenyum dan berkata lagi, kami menggunakan metode ini untuk mengumpulkan uang untuk amal, dan efeknya cukup bagus. Oh, tiba-tiba saya menemukan bahwa orang-orang di klub Huasin benar-benar tahu cara berbisnis. Amanda Fei Shui menghela nafas, lalu berkata, saya menyadari bahwa dibandingkan dengan Anda, saya masih muda. Hehe, ini disebut operasi modal. Su Mingshan berkata dengan suara rendah dan berkata, alasan lainnya adalah lelang yang diadakan di aula sebenarnya hanya sebuah lelang. Ini hanya lelucon, pemain sungguhan tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan di sini. Oh, tidak di sini, apakah ada tempat lain? Amanda Fei Shui menjadi semakin penasaran. Ya. Su Mingshan mengangguk dan berkata, sebenarnya, malam ini, selain lelang amal di aula, ada juga pameran internal tahunan. Oh, apa yang terjadi dengan lelang internal tahunan ini? Amanda Fei Shui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pameran perdagangan khusus untuk orang-orang sukses dengan kekuatan finansial dan perhiasan antik. Misalnya, anggota klub Huasin dapat masuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang. Sederhananya, hanya orang dengan reputasi dan kekuatan finansial yang kuat yang dapat berpartisipasi dalam transaksi internal. Su Mingshan menjelaskan, karena transaksi ini melibatkan sejumlah besar transaksi, untuk keamanan dan efisiensi, umumnya tidak diungkapkan kepada publik, dan hanya dilakukan secara internal. Tanpa diduga, ada transaksi internal seperti itu. Amanda Fei Shui tanya Su Mingshan lagi, Paman Su, barang apa saja yang biasanya diperdagangkan di pameran dagang internal? Perdagangan kasar batu giok, kata Su Mingshan. Perdagangan batu giok yang kasar. Amanda Fei Shui terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya pernah mendengar tentang perdagangan batu giok yang kasar, bukankah semuanya diadakan di perbatasan barat daya atau Myanmar? Mengapa ada di sini? Kegiatan tersebut memang diadakan di daerah perbatasan dan Myanmar, namun karena harga JDIT yang melambung tinggi beberapa tahun terakhir ini juga menimbulkan demam judi, dan terlalu banyak masalah keamanan di Myanmar.
sehingga yang berminat langsung saja taruh proyek ini di pertemuan nyaman dan aman untuk mengadakannya di institut, dan itu cukup mengasyikkan. Jelas Sumingshan. Oh, Tuan Su, Anda mengatakan bahwa ada batu judi legendaris di pameran perdagangan internal ini? David tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Sumingshan dengan rasa ingin tahu. Ya. Ini juga merupakan pameran perdagangan internal, hal yang paling menarik. Jawab Sumingshan segera. Sejujurnya, aku belum pernah melihat perjudian batu sungguhan, kata David. Karena David telah melihat konten tentang perjudian batu di film dan karya televisi dan film, dan menganggapnya sangat menarik, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Sumingshan, dia langsung menjadi tertarik. Aku juga belum melihatnya. Kudengar ini sangat mengasyikkan. Amanda Feisue mengatakan ini, dan kemudian dia bertanya kepada Sumingshan, Paman Su, bisakah kamu membawa kami masuk dan melihatnya? Tentu saja. Sumingshan mengangguk, lalu dia mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Sudah hampir waktunya, aku akan mengantarmu sekarang. Setelah itu, Sumingshan berdiri dan meninggalkan aula bersama David dan Amanda Feisue. Berjalan keluar dari aula, Sumingshan memimpin mereka berdua melewati koridor panjang, dan kemudian sampai di luar ruang pameran di Klub OUC. Begitu saya datang ke sini, saya melihat banyak pria bertubuh besar berjas hitam berjaga dan berpatroli di pintu masuk ruang pameran. Mereka semua dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan memancarkan aura pembunuh. Keamanan di sini sangat ketat. Melihat ini, David berkata demikian. Hehe, jumlah uang yang terlibat dalam pameran dagang internal ini tidak sedikit, dan keamanan serta privasi sangat penting. Jadi pekerjaan keamanan harus dilakukan. Penjaga keamanan ini bukan orang biasa, mereka pada dasarnya adalah pensiunan pasukan khusus. Sumingshan menjelaskan seperti ini. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada petugas keamanan di luar pintu. Petugas keamanan mengambil kartu itu dan melihatnya dengan hati-hati, lalu melirik David dan Amanda Feisue, lalu mengembalikan kartu itu ke Sumingshan, dan berkata dengan hormat, Tuan Su, selamat datang, 3 tamu terhormat boleh masuk. Lagi pula, penjaga keamanan membuka pintu ruang pameran dan membiarkan mereka bertiga masuk. Setelah masuk, David dan Amanda Feisue menemukan bahwa ruang pameran sangat luas, dan sudah ada banyak orang di dalamnya. Kesenangan. Seluruh ruang pameran dibagi menjadi 4 area, A. Ruang pameran A terutama menampilkan berbagai pameran perhiasan dan batu giok untuk dijual, sedangkan ruang pameran C menampilkan koleksi budaya dan permainan. Tidak banyak orang di ketiga area pameran ini, dan jumlah orang terbanyak berkumpul di D ruang pameran. Setelah memasuki ruang pameran, Sumingshan hendak membawa David dan Amanda Feisue berkeliling saat ponselnya berdering. Sumingshan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu berkata kepada David dan Amanda Feisue, maaf, kalian berdua, aku akan menjawab telepon dulu, kamu bisa berbalik dengan santai dulu, tapi jangan lakukan gerakan santai, barang-barang di sini tidak murah. Oke. David dan Amanda Feisue mengangguk, dan setelah Sumingshan pergi, mereka berkeliling. Benar saja, seperti yang dikatakan Sumingshan, barang-barang yang dipajang di 3 ruang pameran IBC semuanya bagus, tetapi semuanya ditandai dengan jelas, dan harganya sangat mahal sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Jadi, mereka mengembara ke ruang pameran D. Ruang pameran D ini memiliki jumlah orang terbanyak dan menempati area yang luas. Terdapat banyak stan yang dikelilingi tali untuk memisahkan meja. Di atas meja tersebut terdapat banyak batu dengan berbagai ukuran dan bentuk. Saat ini, di ruang pameran D, sudah banyak orang di dalamnya.
ada yang memegang kaca pembesar, ada yang memegang senter kuat, berdiri atau jongkok, mengamati batu dengan cermat. Batu-batu itu sekecil kepalan tangan, dan sebesar 1 atau 2 meter persegi, beratnya ratusan kilogram, dan disusun dalam beberapa baris sesuai ukurannya. Di sebelah setiap stand yang menjual wol batu mentah, sebenarnya ada beberapa mesin potong dan gerinda, besar dan kecil. David dan Amanda Feisue tidak dapat memahaminya, jadi mereka pindah untuk melihat bagaimana orang lain dapat mengidentifikasi bahan wol ini. Hah? Kenapa kalian berdua di sini? Pada saat ini, suara yang agak akrab tiba-tiba terdengar di samping mereka. David menoleh dan melihat bahwa itu adalah Fentong. Bos Fen, kenapa kamu di sini? David buru-buru bertanya pada Fentong Dao. Oh, aku sudah lama di sini. Fentong dengan cepat menjawab, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, maaf, kalian berdua, tapi aku sebenarnya datang ke sini sebelum pelelangan amal dimulai. Tidak apa-apa. David tidak peduli. Bagaimana kalian berdua tahu tentang tempat ini? Fentong bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan Su membawa kami masuk. Jawab David. Su Mingshan. Fentong sedikit terkejut. Ya. David mengangguk. Di mana Lao Su? Fentong buru-buru bertanya. Oh, dia punya beberapa hal untuk ditangani, ayo jalan-jalan dulu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. David menjelaskan, dan kemudian bertanya pada Fentong Dao, Bos Fen datang ke sini untuk membeli sesuatu yang bagus, kan? Bab 204. Ya. Aku terutama ingin menemukan batu giok kasar. Kata Fentong. Oh, Tuan Fen juga mengerti ini? Amanda Feisue bertanya pada Fentong Dao dengan rasa ingin tahu. Hehe, aku seharusnya dianggap sebagai penjudi batu yang relatif berpengalaman. Fentong berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, Bos Fen masih menjadi penjudi batu. David cukup terkejut. Hehe, saya punya 2 hobi, yaitu mengumpulkan dan bertaruh pada batu, terutama bertaruh pada batu. Saya sangat menyukai perasaan yang mengasyikkan. Kata Fentong sambil tersenyum, lalu bertanya kepada mereka berdua, bukankah kalian berdua memainkan game ini sebelumnya? Benar? Aku belum pernah memainkannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya hari ini. Saat David mengatakan ini, dia berkata kepada Fentong, kami berdua juga mendengar dari Tuan Su bahwa ada zamrud kasar di sini, jadi kami datang ke sini khusus untuk melihat mereka. Hehe, apakah kalian berdua ingin bermain juga? Fentong bertanya kepada mereka. Kami adalah pendatang baru, kami tidak tahu apa-apa, beraninya kami bermain, lihat saja. Amanda Feisue buru-buru mengatakan ini, lalu berkata kepada Fentong, Tuan Fen, karena Anda adalah penjudi batu yang berpengalaman, bagaimana tentang beritahu kami tentang itu? Oke. Ketika datang ke batu judi, Fentong benar-benar tertarik, jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkannya kepada David dan Amanda Feisue. Berbicara tentang batu zamrud kasar ini, tidak ada seorang pun di dunia sejauh ini, instrumen dapat melihat ke dalam batu, jadi tidak ada yang berani menjamin apakah ada giok dalam sepotong wol dan berapa tingkat giok itu, jadi membeli wol juga disebut batu judi. Ada banyak hal yang harus diperhatikan saat berjudi di atas batu, ada beberapa jenis batu wol mentah saja. Jika diklasifikasikan menurut warna cangkang kulitnya, ada yang merah, kuning, putih, karat, abu-abu, tinta dan sebagainya. Menurut karakteristik penampilan cangkang kulit, terbagi menjadi kulit pasir, kulit lilin, kulit minyak dan sebagainya. Adapun metode taruhannya, lebih khusus lagi, bertaruh pada kabut, bertaruh pada spesies, bertaruh pada ceraking, bertaruh pada dasar, bertaruh pada warna.
Namun dalam analisis terakhir, masih bertaruh pada sejauh mana JDIT bisa muncul di batu kasar transparansi tinggi dan volume besar, maka taruhan dimenangkan. Jika tidak, taruhannya kalah. Berjudi batu, ujian yang paling penting adalah penglihatan dan keberuntungan. Pengalaman mungkin menjelaskan beberapa peluang untuk menang, tetapi keberuntungan lebih berperan dalam permainan ini. Orang sering menjadi multijutawan dalam sedetik dan menjadi miskin dalam sedetik. Terus terang, orang dengan kualitas psikologis yang buruk tidak dapat bermain judi batu, dan yang paling penting adalah mereka harus memiliki uang terlebih dahulu untuk dapat bermain judi batu. Dan judi batu terbagi menjadi dua jenis, yaitu judi setengah dan judi penuh. Taruhan setengah itu untuk memotong sepotong wall ini, yang disebut bukaan jendela, atau untuk memoles sedikit kulit luar batu dari samping, yang disebut batu gosok. Apakah itu untuk membuka langit-langit atau menggosok batu? Tujuannya adalah untuk membuat hijau dari wall. Selama hijau keluar, itu membuktikan bahwa ada giok di dalam batu. Orang yang membeli wall dapat menilai giok tersebut di dalam batu sesuai dengan kehijauan yang terungkap. Jenis perjudian ini disebut setengah judi. Taruhan penuh adalah membeli sepotong wall utuh, dan harganya jauh lebih rendah daripada taruhan setengah, tetapi apakah batu giok dapat diproduksi di dalamnya sepenuhnya bergantung pada pengalaman, penglihatan, dan keberuntungan pembeli. Setelah penjelasan singkat, Fentong berjalan ke meja, mengulurkan tangan dan mengambil sehelai wall seukuran kepalan tangan, menunjuk ke potongan di satu sisi dan berkata, "Ini adalah wall setengah jadi. Lihat, potongannya sudah hijau, dan spesies airnya terlihat cukup bagus." David dan Amanda Feiswe mencondongkan tubuh ke depan untuk melihatnya, dan menemukan bahwa batu zamrud kasar yang setengah dipotong itu memang mengalir hijau, dan itu terlihat cukup bagus. Jadi David dengan penasaran bertanya pada Fen Tong, "Bos Fen, berapa nilai wall di tanganmu ini?" 1 juta. Harganya tertera di sana. Fen Tong menjawab seperti ini, lalu menunjuk ke batu kasar posisi wall kosong. David dan Amanda Feiswe menoleh, dan benar saja, mereka melihat tanda kecil bertuliskan, 1 juta. Aku tidak menyangka sepotong kecil batu mentah begitu mahal. David dan Amanda Feiswe sangat terkejut. Batu giok kasar yang dapat ditampilkan di pameran internal, bahkan jika itu adalah wall, digali dari tempat aslinya dan dikirim ke sini setelah dipilih dengan cermat. Tentu saja, harganya tidak akan murah. Fentong setelah menjelaskan sebentar-sementara, dia mengeluarkan senter yang kuat, menyinari wall setengah potong dengan terampil, dan berkata, "Batu wall kasar setengah potong di tanganku tampaknya bekerja dengan baik. Dari arah pola mari kita lihat, apakah batu giok bisa diproduksi, paling buruk harus dari jenis es. Dengan ukuran seperti itu, tidak ada masalah untuk menghasilkan 10 cincin atau 3 gelang, dan nilainya sekitar 3 juta. 1 juta menjadi 3 juta. Wan, ini untung besar," seru David. "Kamu tidak bisa mengatakan itu." Fentong segera berkata lagi, "Karena, ini hanya penilaian pribadiku. Jika wall ini tidak menghasilkan batu giok, itu akan dianggap tidak berguna." Mendengar apa yang dikatakan Fentong, baik David dan Amanda Feiswe diam-diam tersentak. Harga sepotong wall batu mentah adalah 1 juta. Jika ada yang membeli wall ini dan tidak dapat menghapus zamrud, dia akan langsung kehilangan 1 juta yuan. Ini benar-benar pertaruhan. Taruhan batu ini sangat menarik. David menghela nafas. Benar-benar mengasyikkan. Setengah dari taruhan lebih baik. Jika semuanya bertaruh, sangat sulit untuk mengatakannya hanya dari penampilan batu kasarnya. Amanda Feiswe mengatakan hal yang sama. Karena di ruang pameran setengah dari wall batu mentah ditumpuk di atas meja tanpa dibersihkan, dari tampilannya saja tidak jauh berbeda dengan batu biasa, dan sangat sulit dibedakan dengan mata telanjang.
Hehe, justru karena inilah industri judi batu lahir. Fentong berkata, bagi kebanyakan orang, bertaruh pada batu adalah bertaruh pada keberuntungan. Bagi mereka yang kejam dalam perjudian, bertaruh pada batu seperti bertaruh pada takdir. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda akan mendapat 10 kali lipat dan 100 kali. Menjadi miliarder dalam semalam, jika Anda gagal berjudi, Anda akan kehilangan segalanya. Berbicara tentang ini, Fentong berkata lagi, untuk sementara, saya memiliki banyak keterampilan berjudi, tetapi saya tidak memiliki banyak keterampilan pengalaman. Akibatnya, saya berjudi beberapa kali. Hanya dalam satu malam, saya kehilangan 200 juta. 200 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. David dan Amanda Feisue terdiam. Jumlah taruhan batu ini bisa jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, yang memang terlalu mengasyikkan. Amanda Feisue bertanya pada Fentong Dao. Jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam mempertaruhkan batu, bukankah akan sangat berisiko? Bagi para pembuat perhiasan yang bergerak dalam bisnis perhiasan giok. Oh, para pembuat perhiasan itu selalu lebih berhati-hati. Keluar, apakah mereka menawar untuk membelinya? Dan ada juga beberapa perhiasan yang akan meminta ahli untuk memeriksanya saat membeli batu kasar. Fentong berkata demikian, lalu berkata, tentu saja, untuk menjadi ahli dalam batu giok dan zamrud. Mereka semua memiliki pengalaman puluhan tahun, tetapi bahkan para ahli hanya dapat membedakan probabilitas, dan itu tidak dijamin menjadi hijau. Dalam dunia perjudian batu, ada 28 undang-undang. Artinya tahun 20.100 dapat ditentukan dengan berbagai pengukuran metode dan dengan bantuan para ahli, 80.100 bergantung pada keberuntungan. Sama saja di sini. Dan manfaat ini sangat sesuai dengan pepatah, kekayaan dan kekayaan dicari dalam asuransi. Sejujurnya, aku menyukai sepotong wol ini, dan aku akan bertaruh. Fentong tiba-tiba berkata kepada David dan Amanda Feisue. Tuan Fen, apakah Anda benar-benar ingin berjudi? Amanda Feisue bertanya dengan tergesa-gesa. Hei, iya. Fentong tertawa. Alasan utamanya adalah saya pikir potongan wol ini dapat menghasilkan hijau, dan itu hanya 1 juta. Mari kita anggap sebagai pembuka mata untuk kalian berdua. Setelah selesai berbicara, Fentong mengambil wol batu kasar di tangannya untuk seorang pekerja di sebelahnya di depan staf. Dia berkata kepadanya, saya membeli wol setengah potong ini. Harga cadangan 1 juta. Staf segera mengutip dan mengeluarkan pembaca kartu. Fentong mengeluarkan kartu banknya dan dengan cepat menarik 1 juta. Tuan, apakah Anda ingin menyelesaikan batunya di tempat? Anggota staf bertanya kepada Fentong Dao seperti ini. Tentu saja. Fentong mengangguk. Tuan, apakah Anda ingin meminta Tuan untuk menjelaskan batu itu? Staf itu bertanya kepada Fentong Dao lagi. Kamu tidak perlu menyewa seorang master, aku ingin membedah batu itu sendiri. Fentong menjawab, dengan ekspresi antisipasi dan kegembiraan di wajahnya. Jadi anggota staf membawa Fentong ke mesin pemecah batu. Melihat seseorang menjelaskan batu di sini, semua orang di ruang pameran berkumpul. David dan Amanda Feisue juga mengikuti. Fentong melangkah maju untuk menyalakan mesin, dan kemudian dengan terampil memperbaiki wol batu mentah. His, desis. Deru mesin disertai dengan ledakan dari debu batu, dan batu kasar wol itu dengan cepat dipotong oleh Fentong. Banyak orang mencondongkan tubuh ke depan untuk melihatnya, dan kemudian menghela nafas serempak. Fentong juga membungkuk untuk melihat lebih dekat, dan kemudian wajahnya berubah, dan dia menghela nafas. Aku kehilangan pandanganku lagi. Karena batu kasar yang dipotong tidak berubah menjadi hijau, itu benar-benar berubah menjadi sepotong limbah. David dan Amanda Feisue juga terkejut.
1 juta ini hilang. Amanda Fei Shui menghela nafas. Fentong dengan cepat kembali normal. Baginya, kehilangan 1 juta bukanlah uang yang besar, dan dia mampu untuk kehilangannya. Apalagi sifat judinya justru muncul. Aku menjadi sedikit marah. Aku akan melakukan upaya yang gigih. Gumam Fentong, dan bertanya pada David dan Amanda Fei Shui, apakah kamu ingin bersama? Tidak. Tidak. Ini terlalu menarik, kami tidak mampu membelinya, Amanda Fei Shui. Buru-buru melambaikan tangannya, dan kemudian dia meraih tangan David, ayo pergi ke ruang pameran lain. Dan Amanda Fei Shui menarik David, dan hendak meninggalkan ruang pameran D, dan pergi ke ruang pameran lainnya. Pada saat ini, mereka melihat 2 orang berjalan masuk dari luar, dan pemimpinnya adalah Simen Aotian. Dan di belakang Simen Aotian, mengikuti seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut dan janggut abu-abu, mengenakan setelan tang putih, memegang kruk kepala naga di tangannya, dengan noda di wajahnya. Dia ada banyak orang di ruang pameran. Ketika mereka melihat, lelaki tua itu muncul, mereka semua menyapanya, Tuan Liao, Anda di sini. Bos Fen, apakah kamu kenal orang tua itu? David bertanya pada Fen Datong dengan rasa ingin tahu. Orang itu adalah ahli terkenal dalam industri perjudian batu, Tuan Liao Zhengfan. Dia memiliki pengalaman yang kaya. Dia telah membantu banyak bos dan memusnahkan ratusan juta batu kasar. Fentong buru-buru memperkenalkannya seperti ini, dan lalu berkata, melihat situasinya, seharusnya Tuan Muda Simen mengundang Tuan Liao untuk membuat gebrakan besar,